untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, bahwa dilema itu adalah suatu keadaan di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, ibarat makan buah si malakama. Ketika kita makan ibu meninggal, tidak dimakan ayah yang meninggal, sehingga dilema ini kadangkala butuh satu sikap yang luar biasa dari seorang leadership, seorang pemimpin. Nah, yang bisa kami lakukan di sini adalah pertama, kami memanggil orang per orang dulu, tidak dihadapkan sekalian. Misalnya si A dulu diundang ke sini, disuruh ceritakan apa permasalahannya. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan tersebut. Dari situ saya tidak langsung mengambil keputusan, si A yang benar, panggil lagi si B. Si B tanya lagi, duduk permasalahannya, sama seperti saya menggali informasi pada si A. Nah, setelah saya kumpulkan informasi dari kedua belah pihak ini, barulah saya mulai membahasnya. Bukan saja saya bahas sendiri. Ya, alhamdulillah punya suami yang sebagai anggota polisi, kebetulan tugasnya juga Babin Kamtipmas, barangkali banyak memberikan penyuluhan, sehingga saya sering sharing dengan beliau. Begitu dia berikan masukan, tetap saya buat dalam rapat, Bapak Ibu bagaimana, ini ada dua permasalahan, ini kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana, ini solusinya dari suami begini, Bapak Ibu bagaimana. Nah, ketika suara terbanyak, itulah yang saya putuskan. Yang sangat efektif itu, kemarin saya hampir salah mengambil keputusan. Karena apa? Saya termakan bujukan. Iya, bujukan moral. Memang yang efektif itu harus kita kelola dulu ini masalah, kemudian kita libatkan pihak-pihak terkait. Kalau kita melibatkan beberapa pihak terkait yang tidak memiliki kepentingan dalam masalah itu, artinya mereka berbasis pengambilan keputusan ini harus demi masa depan. Ya, itu bujukan moral. Bujukan moral, karena saya lebih orang baper. Saya orang baper, sehingga lawan itu tahu kalau saya sisi lemahnya itu di emosi saya. Kalau saya berdasarkan sikon dari permasalahan tersebut, kalau DP masalah meminta saya untuk segera menyelesaikan saat itu, maka saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan data, diselesaikan. Jadi tergantung sikonnya. Kalau dia masih butuh proses, ya saya mungkin ada jadwal, nanti hari ini saya mau Bapak datang atau Ibu datang. Tapi kalau DP kasus memang ingin segera diselesaikan, ya diselesaikan saat itu. Yang pertama, kita pengambilan keputusan itu jangan berdasarkan pada emosi diri sendiri, karena akibatnya pasti banyak pihak-pihak yang akan dirugikan. Ya, alhamdulillah dalam tugas saya sehari-hari, di mana pasti saya menghadapi dilema etika dan rujukan moral. Identifikasi, di sini ada guru senior dan guru junior, dan di sini berbagai karakter guru ya. Memang dalam keputusan yang sama-sama benar dan itu untuk kepentingan kebajikan, misalnya seperti pada siswa ya, maupun guru yang akan guru ya, saya umpamakan guru. Di sini ada guru yang mengikuti kecil-kecil ya, bagaimana saya menyikapi guru tersebut. Jadi guru tersebut saya anjurkan untuk tetap melaksanakan tugasnya tupoksinya sebagai guru dan melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa kecil. Langkah-langkah yang saya lakukan itu memberikan pembinaan setiap rapat ya. Rapat Dewan Guru itu saya awali dengan pembinaan tentang tugas sehari-hari, disiplin kerja. Langkah saya mau mengadakan pembinaan tidak berhasil, maka saya akan mengundang pihak yang terkait seperti Bapak Perwil. Saya mengundang beliau untuk memberikan pembinaan yang ada di sekolah ini, atau efisiensi yang saya lakukan itu adalah
mempelajari dulu karakter dari guru maupun siswa yang saya Jadi tantangan terbesar ibu adalah ketika menghadapi guru yang senior tadi. Iya, guru senior tadi mungkin itu ya, seperti merasa diri dia sudah senior, ya pantas untuk saya nasihati. Alhamdulillah bisa dengan berbagai cara pendekatan terhadap guru tersebut, alhamdulillah diterima dengan baik. Memang jadwal itu diperlukan. Jadwal ini itu dibutuhkan di saat pembinaan. Tetapi apabila masalah sudah terjadi, kita tidak bisa melihat jadwal. Ya, kita cepat selesaikan supaya masalah itu tidak akan berlarut dan menimbulkan lagi masalah yang lain. Alhamdulillah itu ada jajarannya, maksudnya ada atasan-atasan saya yang saya bisa mintai pendapat, saran, nasihat. Alhamdulillah selama ini yang membantu tugas saya itu adalah Bapak Perwil dan itu suka kepegawaian bersama Bapak Kadif ya, ada Kadif Etika dan Aktivitas yang menaungi sekolah dasar. Cara saya dalam menghadapi dan mengidentifikasi ketika bukan memang pilihannya sulit karena memang dia bertentang. Kemudian untuk dilema etika memang agak juga mengenai menentukan benar atau salah dari sebuah permasalahan tersebut. Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, selain kita perhatikan dilema etika maupun rujukan moral, kita juga ada norma-norma tertentu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam mengambil keputusan tentu kita bisa mempertimbangkan norma-norma lain. Biasa keputusan yang saya ambil, kita akan melakukan identifikasi permasalahan tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita akan kumpul atau kita akan rapat menentukan jalan apa yang akan kita tempuh supaya nantinya ke depan semua bisa turut andil dalam penyelesaian masalah tersebut. Saya rasa untuk kasus dilema etika ini juga menyangkut benar. Kita harus menentukan dulu permasalahannya apa, kemudian dampaknya bagaimana. Di dalam mengambil keputusan kita harus lebih jeli. Permasalahan kalau kita tunda berlarut-larut, kalau memang permasalahannya bisa kita selesaikan dalam sehari atau pada saat itu kita selesaikan. Karena prinsip kami di sekolah, permasalahan kalau bisa diselesaikan hari itu, kita selesaikan hari itu. Di dalam mengambil keputusan tentu saya melibatkan stakeholder, pertama guru-guru yang ada, komite, juga ada narasumber ataupun stakeholder yang lain dalam bidang pendidikan. Ini akan membantu kami dalam mengambil sebuah keputusan. Alhamdulillah rata-rata keputusan yang saya ambil karena ini melibatkan semua, jadi hampir tidak ada permasalahan atau dampak yang disebutkan oleh permasalahan yang kita putuskan dalam sekolah. Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral. Bisa saya lakukan selama ini yaitu saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian kita mengundang yang terlibat di dalam masalah tersebut, dan kita harus mewawancarai yang terlibat di dalam masalah tersebut. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini pada kasus dilema etika ini, untuk efektifnya bagi saya itu
yang bermasalah itu kita undang, ya, itu untuk efektifnya. Jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini kami tidak punya jadwal tertentu. Kami menyelesaikan masalah ini tidak memerlukan jadwal. Ya, kami menyelesaikannya secepatnya. Faktor yang selama ini mempermudah kami dalam mengambil keputusan dari orang-orang yang mengetahui masalah untuk permasalahannya. Tentunya saya mendapat informasi, pengalaman yang dapat saya petik dari keputusan ini, yakni dalam mengambil suatu keputusan ini kita harus didasari oleh musyawarah mufakat. Hal menarik yang saya temukan adalah walaupun Bapak dan Ibu Kepala Sekolah belum mengetahui tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, namun mereka telah menerapkan beberapa hal, hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji publikasi. Ada beberapa hal yang sama, yaitu yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu pengumpulan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap, sehingga keputusan yang diambil telah ditimbang secara matang. Untuk perbedaan, saya melihat kepala sekolah pertama selalu mengedepankan komunikasi dengan orang yang lebih berkompeten dan mengutamakan musyawarah. Dan sesuai analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pemimpin yang pertama, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul 3.1, walaupun masih sedikit memiliki masalah dalam pengelolaan emosi. Rencana ke depan, jika para pemimpin dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka mereka akan melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang mereka ambil. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta akan mengelola emosi saya dengan baik. Begitupun jika ada teman saya menemui kasus dilema etika atau bujukan moral, saya akan segera menawarkan bantuan kepadanya.